karena kita kecil seneng mancing. Nah, di sebelahnya gor itu ada danau. Nah, kita mancing di situ, taunya kok ada yang nempak-nempak bulu tangkis masuk, langsung pulang tuh minta orang tua daftarin, mama waktu itu. Saya tuh bangga pas saat waktu itu saya menjadi penentu di Kejurnas untuk klub. Halo Sobat Bulakom, kembali lagi di konten lebih dekat. Kali ini kita sudah bersama dengan seorang mantan pemain bulu tangkis Indonesia. Dia sudah memenangkan banyak gelar internasional, Mas Fran Kurniawan. Ya, halo Mas, apa kabar? Mas Fran, mungkin badminton lovers sudah tahu lah sepak terjangnya Mas Fran Kurniawan dulu waktu masih aktif bermain gimana. Tapi kita mau tahu Mas, ceritain dong Mas, gimana dulu awal mulanya bisa terjun ke dunia bulu tangkis Mas Fran? Awal mulanya itu dari hobi sebenarnya. Dari hobi, terus lanjut masuk ke klub. Dulu orang tua malah nggak setuju. Bukan nggak setuju sih, mungkin karena dari Palembang kan nggak tahu di klubnya mana. Pas pindah Jakarta baru memulai itu. Kebetulan deket Pelita Bakri dulu. Oh, jadi itu klub pertamanya? Klub pertama. Itu pun karena emang bukan karena kita tahu itu ada klub badminton. Jadi karena kita kecil seneng mancing. Nah, di sebelahnya gor itu ada danau. Nah, kita mancing di situ, taunya kok ada yang nempak-nempak bulu tangkis masuk, langsung pulang tuh minta orang tua daftarin, mama waktu itu. Oh, jadi berawal dari mancing, terus terus bisa nemu gor badminton. Iya. Itu umur berapa Mas? Ingat nggak? Umur 11. Jadi pas saat itu umur 5, kelas 5 akhir. Nah, awal start masuk itu pas 6 awal. Oke. Gitu. Berarti disitulah awal mulanya ditempa. Awal mula start badmintonnya di situ. Tapi itu sebenarnya cukup telat nggak sih Mas, atau nggak? Biasanya kan bisa lebih. Iya. Pas saat itu emang cukup telat. Sekarang pun cukup telat ya, umur 11. Cuma emang dari kecilnya tuh kepingin. Dari mungkin 93. Ya tanpa sadar umur 8 tuh ngelihat zamannya Haryanto Arbi main, Denny Kantono, Antonio, Sri Kireksi gitu. Ngelihat di TV kan dulu ada siaran langsung tuh seneng banget, pengen nih gitu. Cuma nggak tahu wadahnya karena kebetulan bukan dari keluarga badminton kan. Oh iya. Terus berarti dulu gimana? Ya berarti tantangannya di situ ya, karena bukan dari keluarga badminton, mungkin orang tua juga wah ngapain gitu main badminton gitu. Iya mungkin tantangan tapi nggak terasa tantangan. Berjalan mengalir aja. Ketemu ini, ya untungnya pas saat itu dipermudah semua tuh. Dipermudah dalam artian klub ini berjalannya pindah ke sini gitu. Sampai akhirnya di titik akhirnya berprestasi di PB Jarum. Oh. Umur berapa tuh Mas masuk PB Jarum? PB Jarum 16. Oke. 16 kurang karena 2001 saya baru masuk PB Jarum. Dari awal emang sudah pemain ganda atau apa? Enggak, dulu pas dari klub-klub awalnya Pelita Bakri di Tangkas itu masih single. Di Tangkas sudah mulai double. Nah, nanti pas saat Jarum udah spesial ke ganda. Di Jarum itu Mas, kan butuh berapa tahun untuk bisa masuk pelatnas? Saya 2001 masuk, 2005 baru masuk pelatnas. 4 tahun lah kurang lebih. Wah, lumayan juga ya. Iya. Terus proses seleksinya itu gimana Mas dulu Mas, pelatnas? Apa harus juara? Iya, jadi kita itu kalau di bulu tangkis setiap tahun tuh ada beberapa turnamen nasional. Oke. Nah, dari turnamen nasional itu ada poinnya, Mas. Nah, nanti ada di akhir tahun biasanya ada seleknas. Nah, dari yang bisa masuk kualifikasi seleknas itu dari poin-poin yang udah ada di sirnas itu. Misalkan juara kita dapat poin sekian. Nanti babak kedua dapat poin sekian. Nah, diakumulasi terus ada pemandu bakatnya juga dari PBSI. Oke. Menarik juga tuh. Terus Mas bisa masuk pelatnas. Ingat nggak turnamen internasional pertama? Nah, unik nih. Gimana? Jadi sebelum masuk pelatnas itu, saya udah ikut Jepang Open dulu. Jepang Open itu dulu masih bintang 5. Nama pertandingannya bintang 5 kalau nggak salah. Oh gitu. Dulu kan masih pakai itu. Nah, sekarang kan udah jadi level 100, ya, 1000, level gitu. 1000 ya, gitu-gitu ya. Nah, dulu tuh masih pakai bintang-bintang gitu.
Nah itu saya, ya itu beruntungnya pas saat itu saya lagi cedera, saya pulang rumah, pelatih nelpon gimana keadaannya, masih nggak enak nih, pinggang saya bilang gitu. Kebetulan Kamarlev saat itu Archillesnya putus. Oh, gantiin digantiin. Oke. Gitu. Kata pelatih, oh ya udah kalau belum sembuh nggak usah berangkat ke Jepang lah. Wah kaget juga ke Jepang. Kayaknya bisa nih. Dipaksain ya. Iya. Akhirnya ya coba aja dulu kata pelatih dulu, pelatihnya Denny Kantono. Oh, itu pasangannya sama siapa? Reoni Maneki, Oh, kakaknya. Oke. Aturan mereka partner, tapi pas ada kejuaraan di Australia kalau nggak salah pas Sydney itu Putus tuh. Archillesnya Kamarlev. Gitu, saya digantiin. Berarti turnamen internasional pertama lah, belum Platnas. Belum Platnas, tapi pas kejuaraan itu SK-nya sama mulai pertandingannya barengan. Oh. Jadi pas masuk pertama ke Platnas, saya nggak masuk, nggak hadir karena turnamen di Jepang itu. Itu sampai masuk kemana tuh Mas? Babak apa? Wah, masuk babak kedua. Tapi kebetulan waktu itu karena Kak Reoni kan dulu ngelatih di Jepang. Orang Jepang kan segen semua sama dia. Oh. Jadi kita pas kebetulan saya pemain junior saat itu berpartner dengan Kak Reoni. Ngalahin nomor satunya ganda Jepang. Nah, gitu. Tapi kalahnya babak kedua sama Chandra Sigit. Gak apa-apa. sama idolanya juga. Legend sama legend, betul. Itu Mas berkesan ya Mas ya? Wah, berkesan banget itu, berkesan banget. Terus kayaknya saya dengar selama di karir di ganda, di Platnas lah ya, itu kan sempat di ganda putra, ganda campuran. Betul. Nah di ganda putra tuh kayaknya pernah pasangan sama Sigit Budiarto. Ya, iya. Itu gimana ceritanya Mas? Jadi setelah 2005 saya masuk, 2006 akhir saya ngundurin diri tuh. Kebetulan dan Mas Sigit udah keluar duluan, ngajak saya partner. Bermain di klub, tapi untuk membela Indonesia juga. Profesional lah. Zaman dulu baru awal-awal start untuk profesional itu. Nah, habis itu saya ambil kesempatan itu. Saya pikir yang ngajak nih legendnya nih, gitu. Terus idolanya lah, gitu. Jadi oke. 2007 saya keluar, main beberapa turnamen. Setelah itu Mas Sigit memutuskan untuk pensiun. Akhirnya saya ngajak Rendra yang sekarang juga ngelatih di Jarum. Yang adiknya Chandra Wijaya. Ya, okay. Nah, ngajak ke Jarum sampai 2008 akhir. Nah 2009-nya itu ada pemanggilan Platnas tapi masuk mix double. Mix double. Ada ini nggak sih Mas kesulitan ya sih Mas dari ganda putra ke mix double itu apa sebenarnya? Kebetulan emang saya dari junior 2003 itu saya main mix double dan double. Di Kejurnas saya juara dua-duanya gitu. Kebetulan. Jadi udah terbiasa dididik sama Denny Kantono saat itu. Ya lu main dua lu ada resikonya, capek. Mau ambil nggak nih gitu. Tinggal gimana lu nikmatin aja itunya. Resikonya itu gitu. Jadi ya enjoy aja sih, nggak ada yang kesulitan yang berarti lah. Selama berkarir Mas, pencapaian yang dikira paling membanggakan apa? Saya tuh bangga pas saat waktu itu saya menjadi penentu di Kejurnas untuk klub. Oh, itu bangga. Untuk PB Jarum ya? Iya, karena mungkin ini ya, rasa, dulu kan gue dididik sama Jarum. Dari kecil sampai bisa di Platnas. Nah, saat itu tuh Jarum berapa tahun nggak pernah juara Kejurnas tuh. Nah kebetulan saya sama Hasan jadi penentunya. Oh ganda itu? Lawan apa tuh Mas? Dulu lawan Nova Widianto sama Devin Lahardi. Dari Tangkas. Tangkas ya? Nah itu momen itu. Terus setelah itu ada mungkin Sudirman kali ya. Jadi yang bikin berkesan pertama kali main Sudirman lawan Rusia di partai pertama saya sama Pia kalah. Nah, itu kesannya. Oh gitu ya. Kalah itu berkesan ya? Iya, kalah. Iya, karena kalahnya sama siapa? Rusia kan orang mana tahu ya kalah Rusia bisa main badminton ya. Kalau ngomong main senam apa kan orang tahu kan Rusia kan bagus itu. Badminton Rusia, kalau Rusia siapa gitu. Telak gak waktu itu? Iya, dua set langsung.
Nah, ketolongnya yang bikin lagi berkesan besoknya ngadepin Malaysia atau Jepang lah gitu. Mainnya di akhir pertandingan, kan 5 partai. Jadi penentu. Nah itu, titik baliknya di situ tuh. Iya, untungnya menang. Nah, kalau kita sih masih untung terus ya, walaupun kalahnya sama Rusia pertama. Nah, jadi itu. Sudirman tahun berapa Mas Rusia? Kalau nggak salah itu 2010 atau 11 ya. Oke. Udah lama juga kita nggak dapat Sudirman nih. Iya. Sampai sekarang. Iya, sulit ya. Itu pun cuma sampai semifinal. Pas saat itu di penyisian kalau saya kalah, itu Indonesia pertama kalinya nggak masuk 8 besar. Karena selama kita ngikutin Sudirman tuh selalu masuk 4 besar. At least semifinal ya? Ya, itu semifinal. Nah setelah itu baru nggak masuk. Untungnya nggak ada nama saya di situ. Tadi yang dibanggakan nih. Sekarang kita ini, ada nggak yang mau menyesal di badminton? Disesali, so far udah ngelakuin yang terbaik lah ya. Walaupun waktu itu udah masuk ke Olimpik, tapi akhirnya nggak jadi ngikut karena ada sedikit problem non teknisnya kita. Ya, tapi ya itu udah yang terbaik. Jadi nggak ada yang disesalin sih. Maksudnya saya udah maksimal di badminton, saya sudah berusaha yang terbaik, dapat momen-momen terbaik juga, nggak ada yang ini sih. Kalau capek ya pasti. Kalau capek, kesel, kalah itu udah natural aja sih. Tapi yang sampai yang sedih banget gitu ya itu prosesnya seperti itu badminton. Nggak, maksudnya yang atlet kalau badminton itu kan dari kecil tuh Mas bilang tadi dari umur 11 misalnya kehilangan masa muda, happy gitu, nggak nyesel juga? Ya karena sudah ngelakuin yang terbaik. Ya. Saya nggak ada penyesalan itu karena kan udah maunya saya. Kebetulan saya dari diri sendiri nih, mau bukan dari orang tua, paksaan orang tua. Jadi so far sih enjoy aja sih. Nah gitu, kita bicara soal kehidupan Mas Fran terkini nih. Kemarin kayaknya saya dengar tuh Mas Fran itu pernah ikut kejuaraan dunia level senior. Oh iya. Untuk usia 35 tahun ke atas itu sebenarnya boleh ceritain Mas, sebenarnya kejuaraan seperti apa sih itu Mas? Jadi sebenarnya kita kan kalau udah dulu nih, bukan dulu ya, sekarang pun kalau udah keluar dari pelatnas itu kan sudah nggak ada wadah sebenarnya. Kebetulan ada teman pengusaha namanya Pak Effendi lah. Dia itu emang seneng badminton. Jadi seneng badminton, dia kumpulin kita lah yang senior ini. Ayo main sini yuk gitu. Jadi emang pembiayaan saat itu supportnya semua dari beliau. Beliau yang ngumpulin kita, yang ngajak kita ayo main nih kejuaraan ini gitu. Nah, jadi main kebetulan Alven juga masih aktif. Oh iya, pasangannya sama Mas Alven ya? Pasangannya sama Alven di umur 35 sampai 40. Jadi dia banyak kategori tuh. Oke. Senior sampai ada yang kalau nggak salah tuh 70 ke 75 apa 65 ke 70 benar. Itu senior. Jadi per 5 tahun semua. Oh, kebetulan kita bawa nama Musika. Oh, berarti itu antar klub ya? Bukan antar klub, tetap nama Indonesia. Tapi ya kebetulan ada beberapa kan dari Indonesia yang kirim gitu. Kita yang dari Musika ya? Iya. Itu berarti resmi dari BWF-nya atau enggak Mas? Resmi. Resmi ya? Resmi. Wah, menarik. Jadi kita pun baru tahu. Tapi teman-teman yang penghobi badminton yang sering ikut turnamen tuh udah banyak yang tahu juga. Ini kejuaraan sebenarnya resmi BWF dan udah lama berlangsung. Gitu. Di Eropa tuh sering. Gitu. Jadi wadah untuk wadah yang udah pensiun ya. Betul. Yang mungkin kayak saya kan juara dunia pas di usianya nggak dapet, nah bisa cari nih di sini nih. Kalau boleh tahu Mas, ada yang lumayan nggak Mas? Itu Mas. Nah, kejuaraan tuh kayaknya. Bulu tangkis ini kalau yang resmi-resmi yang seperti bukan resmi-resmi ya, maksudnya yang multi event kayak kejuaraan dunia, Olimpik, Asian Games, SEA Games itu nggak ada prize money. Adanya bonus dari pemerintah biasanya. Dari pemerintah. Kebetulan di tahun ini yang senior ini nggak ada bonus dari pemerintahnya. Bonus dari yang ngajak tadi. Karena dia bangga dengan Indonesianya dan bisa berprestasi untuk bulu tangkis Indonesia, dia hobi. Nah, itulah kebanggaan dia. Pak Effendi tadi itu. Ya mungkin Mas Menteri Dito nih bisa nanti ya. Iya Pak. Bisa diperhatikan ya. Kita berharap juga kan, maksudnya yang Olimpik sekarang kan ya kita kan nggak masuk Olimpik lah. Tapi senior kan banyak yang udah Olimpik. Itu kan
orang-orang yang bisa dihitung pakai jari itu, Mas. Ya, Nah, gitu. kayak itu ya Mas, Ya, Lexi gitu-gitu lebih ya. diperhatikan lah. Gitu. Karena saya salah satu atlet yang beruntung karena banyak ada senior dulu pelatih saya juga Denny Kantono kan jadi pengusaha kos-kosan. Saya diajak pindah ke Tangerang pun dari dia. Mungkin banyak belajar dari dia. Jadi bisa usaha. Tapi teman-teman yang lain banyak juga yang nggak bisa. Abis gue ngapain ya abis badminton? Nah itu. Mungkin bukan olahraga badminton aja sih. Semua olahraga saya rasa. Karena yang tadi yang bilang masa remaja hilang, pendidikan hilang. Iya benar. Gitu.